Shalom anak muda, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu bagian kenang hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhan yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa terima kasih Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dan sayang padaku. Ya Yesus
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memulai bagi kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya kuasa-Mu boleh mengalir di tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih bagi kita, akhir Tuhan.
akan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan ku rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku. hanya Kau Hanya Kau yang layak dipilihan. akankah akan Tuhan Ajakan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, aku gak berkata Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan.
Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman-Mu dapat merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kaum muda yang terkasih, selamat sore, selamat kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan pengurus kaum muda yang masih mempercayakan saya untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tema menjadi pemuda remaja yang keren. Menjadi pemuda remaja yang keren. Kalau kita melihat ketika kita dibilang, "Ih, kamu keren," gitu, masih senang ya? "Ih, kamu keren." Kayaknya nggak ada orang yang anak-anak yang bandel atau nakal bilang, "Ih, kamu keren ya, udah mecahin genteng," atau "Ih, kamu keren ya, udah mecahin kaca," gitu, main bola. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Ketika orang ngomongin keren itu sesuatu yang lebih, sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri seseorang, bukan karena kekurangannya gitu. Kalau dibilang kekurangannya dibilang keren, dia pasti marah. "Ih, kamu bagus ya, naik kelas keren," gitu. Kayaknya pasti dia langsung ngamuk lah gitu. Tapi biasanya keren itu ketika orang itu misalnya mendapat ranking di sekolah gitu ya. Misalnya dia punya potongan rambut yang bagus, berarti rambut kamu keren gitu. Atau karena bajunya yang stylish keren gitu, bajumu keren gitu ya. Atau apalagi sepatunya mungkin, "Ih, sepatu kamu keren banget," gitu. Nggak mungkin sepatunya udah robek depannya, "Ih, sepatu kamu keren ya, robek," gitu. Nggak mungkin kan. Pasti dibilang, "Ih, sepatu kamu baru keren banget," gitu modelnya gitu. Atau karena penampilannya matching banget gitu, dibilang keren dengan warna bajunya, dengan pas di badannya gitu. Nggak ada orang yang pakai baju anak kecil, misalnya anak SD pakai baju papanya, "Ih, keren ke baju kamu." Nggak ada, sih bilang, "Ih, baju kamu kegedean," mesti kan. Tapi keren itu biasanya menunjukkan keluar biasaan. Ada orang yang prestasinya tinggi di sekolah mungkin, ada orang yang punya suara yang bagus, punya talenta yang luar biasa. Pasti orang itu bilang, "Ih, kamu keren," gitu ya. Kita juga pengen sih, pemuda remaja pengen juga dibilang sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, keren.
Tante El sering kalau komen-komen di Facebook gitu ya, suka bilang begini, ih keren ya gitu, misalnya ada anak wisuda gitu, keren ya selamat gitu, kamu udah cepet wisudanya gitu, atau kamu berprestasi selamat ya gitu, kamu keren. Pasti komentarnya komentar yang baik, dan orang ketika dibilang seperti itu pasti dia juga seneng. Aku juga lah pengen jadi orang yang keren gitu. Tapi bukan cuma prestasi, bukan cuma sesuatu penampilan di luarnya aja kita keren, tapi kita mau juga punya kerohanian yang keren. Kita juga mau punya kepribadian yang keren gitu ya, kepribadian yang luar biasa ketika menjadi seorang pemuda remaja Kristen yang benar-benar keren, yang hebat, yang luar biasa. Kita juga mau punya keagamaan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus keren gitu ya. Menjadi seorang yang benar-benar dibanggakan loh. Dia bukan cuma pinter saja, dia bukan cuma cakep aja, tapi dia punya iman dan kerohaniannya yang luar biasa kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi seorang yang punya kepribadian yang keren ya, mempunyai kehidupan yang keren di dalam rohani kita, bukan cuma di luarnya saja, tapi di dalam kerohanian kita, di dalam diri kita juga ada sesuatu yang bisa dibanggakan, karena kehidupan kita boleh terus belajar dekat dengan Tuhan, kerohanian kita boleh bertumbuh, iman kita boleh percaya kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi seperti ini, kadang orang cuman diam saja, mungkin main game saja gitu ya, udah online, udah belajarnya cuma di rumah, mungkin bisa buka lihat buku, tetap rankingnya ranking 23, muridnya 22, oh itu ngelebihin ya, muridnya 23 gitu ya. Karena apa? Mereka merasa cuma di rumah aja kok gitu, di rumah aja nggak bisa ranking gitu kan. Apalagi kalau di sekolah yang nggak boleh lihat buku, yang nggak boleh lihat teman, lebih parah lagi. Kalau kita mau belajar bagaimana kita mempunyai kepribadian yang keren, ya, kepribadian yang keren, yang disukai Tuhan, disukai orang tua, disukai teman-teman kita, karena kepribadian kita yang keren. Yang pertama, kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih penting atau pribadi yang keren dalam kehidupan kita. Yang pertama, generasi yang mengasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Daniel 6 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita ulangi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kalau di sini kita melihat Daniel dikatakan seperti biasanya. Waktu itu dia dengar bahwa orang-orang harus makan makanan raja, harus menyembah raja gitu ya, harus sujud menyembah raja gitu. Jadi Daniel ini nggak mau, dia cuma mau menyembah Tuhan. Jadi suratnya dibuat, siapa yang tidak menyembah raja akan dihukum. Nah, hari itu Daniel tahu tentang itu. Dia langsung pergi ke atas, di kamarnya ada atas, ada kayak lontai gitu ya, ditupit, bisa dibuka atasnya. Jadi disitulah dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Daniel itu tinggal di masa pembuangan. Kalau kita tahu di dalam masa pembuangan itu
Kenapa sih bangsa Israel itu bisa dibuang? Karena mereka tidak dengar-dengar kepada Allah. Maka Tuhan marah, kemudian mereka dibuang ke Babel. Jadi waktu dia di situ, waktu Daniel ini dibuang di sana, dia jadi waktu masa pembuangan itu ada orang yang bekerja sebagai pembantu, ada yang orang bekerja sebagai pabrik mungkin gitu ya, ada yang bekerja sebagai apa gitu ya. Orang Israel yang diangkut ke situ dipekerjakan. Tetapi Daniel ini karena orang yang pinter, dia dipekerjakannya di dalam istana, di dalam kerajaan. Karena dia ini pinter. Dan mereka yang mau masuk istana bekerja ini, mereka masuk karantina selama 3 tahun, gitu ya. Dia belajar di situ, belajar bahasa Kasdim atau bahasa Babel. Mereka belajar tentang kerajaan Babel, mereka belajar tentang adat istiadat orang Kasdim dan sebagainya, sampai mereka berhasil. Kemudian ketika mereka berhasil, mereka akan ditaruh di dalam kerajaan, membantu atau menjadi pegawai raja. Kalau kita melihat di masa pembuangan itu, orang-orang Babel itu orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang menyembah raja, menyembah patung gitu ya. Mereka nggak pernah menyembah Allah, itu nggak kenal mereka. Tidak seperti orang-orang Israel pada waktu itu atau orang-orang yang ada di Yerusalem. Jadi mereka ini tidak bisa menyembah. Maksudnya Daniel dan teman-temannya, Daniel pada waktu itu ada 4 orang yang terpilih untuk menjadi pegawai raja, yaitu Abednego, Sadrak, Mesak, dan Daniel, ya, 4 orang ini. Jadi dipilih gitu kan. Dan mereka ini setia kepada Tuhan. Tadi di judulnya kenapa dia menjadi orang pribadi yang keren? Karena mereka adalah generasi yang takut kepada Allah atau generasi yang mengasihi Tuhan. Padahal dari latar belakang cerita Daniel, dia begitu mengalami sesuatu yang sangat menekan kehidupannya, sehingga dia harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Daniel nggak pernah terkontaminasi, dia tetap setia. Dia generasi yang tetap setia kepada Tuhan. Dia generasi yang tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan. Sama dengan keadaan kita seperti ini saat ini. Bagaimana kita di masa pandemi ini, kita cuma di rumah saja, gitu ya. Mungkin di luar sana begitu banyak penyakit yang tersebar kemana-mana, membuat kita tidak bisa bergerak. Kita di rumah saja. Tetapi bagaimana di rumah saja kita tetap setia, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa mendengarkan firman, kita tetap bisa dekat kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Seperti Daniel, mungkin Daniel tidak mengalami penyakit seperti saat wabah hari ini, tapi Daniel juga tinggal di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di generasi Daniel ini, dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap berdoa. Dikatakan sehari 3 kali dia berdoa. Bagaimana dengan kita? Ada waktu kita untuk berdoa, ada waktu kita untuk membaca firman. Bagaimana generasi kita ini, generasi kaum muda ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di rumah saja, kita tetap menjadi pemuda yang keren, pemuda yang luar biasa. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Selama 3 tahun di dalam masa pendidikan Daniel bersama teman-temannya untuk karantina, untuk masuk dalam kerajaan, dia tetap menunjukkan bahwa dia seorang pemuda yang luar biasa, pemuda yang mampu melakukan tugasnya dengan baik, tapi juga mampu menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan baik. Tidak dengan karena dia di dalam keadaan seperti itu, tinggal dalam orang-orang seperti itu, akhirnya dia menjadi seperti itu. Tidak, gitu ya. Ada orang yang dulunya tidak pernah merokok, karena bergabung dengan orang-orang yang suka merokok, jadi perokok, gitu ya.
Kenapa? Terkontaminasi. Beda dengan Daniel ini yang tidak pernah terkontaminasi dengan keadaan di sekitarnya, walaupun dia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala, tapi Daniel tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Kemudian kalau kita melihat yang kedua, bagaimana kita mau menjadi seorang yang keren, ya. Yang kedua dikatakan menjadi tauladan. Di dalam 1 Timotius kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagaimana kita menjadi orang teladan? Yang dikatakan yang pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dalam perkataanmu. Yang kedua dalam tingkah lakumu. Yang ketiga dalam kasihmu. Yang keempat dalam kesetiaanmu. Yang kelima dalam kesucianmu. Gitu ya. Kita belajar sekarang bagaimana yang pertama kita boleh menjadi seorang yang dapat diteladani, dapat dicontoh, dapat ditiru oleh orang lain. Yang pertama melalui perkataan kita, gitu ya. Bagaimana perkataan kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Ada orang yang ketika dia main game, dia kalah, atau ketika dia lagi main, dia kalah, dia langsung ngomong kata-kata yang kotor, gitu ya. Atau dia sedang lagi main kartu atau main gaple, dia kalah atau tidak menang, dia langsung ngomong kata-kata yang jorok, gitu ya. Menjadikan kata-kata kebun binatang, kata-kata jorok menjadi kata-kata kebiasaan, sehingga kita merasa itu bukan sesuatu yang salah, gitu ya. Sesuatu yang udah pas lah, gitu, udah biasa, gitu. Seperti orang yang biasa mencuri, ya, biasa mencuri. Ketika ngambil pertama deg-degan, ngambil kedua agak deg-degan, yang ketiga udah biasa, keempat kelima udah nggak lagi deg-degan lagi, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Lihat uang langsung kantongin, lihat apa langsung kantongin, gitu ya. Sama dengan perkataan. Bagaimana perkataan kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mencerminkan hidup kita, tapi juga bukan perkataan yang lebay, gitu ya. Ada orang yang dulu bertemu dengan saya, dia berkata, Shalom, puji Tuhan, gimana kabarnya, tetap dalam hadirat Tuhan, bla bla. Nggak salah, tapi perkataan itu terlalu lebay. Sedangkan kita lagi di luar biasa aja lah, ngomongnya bagaimana kabarnya, apakah baik, gitu aja kan lebih bagus. Ini enggak kata-kata dalam Alkitab dikeluarkan semua, tapi tingkah lakunya tidak seperti orang yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Tingkah lakunya menunjukkan tingkah laku yang enggak beres. Jadi bagaimana perkataan kita bukan terlalu berlebihan, juga bukan perkataan yang tidak baik, tapi bagaimana perkataan kita bisa memberkati orang lain dan orang lain menjadi contoh, gitu. Maksudnya, senang bergaul sama dia, ngomongnya sopan, ngomongnya baik, kata-katanya pas, gitu kan, tidak mengejek orang lain. Ada orang yang biasa menghina orang, biasa ada. Kamu tuh gendut loh, kamu tuh jelek loh, kamu tuh ini loh, ada. Dan kata-kata itu tidak memberkati orang lain. Orang apalagi body shaming, orang jadi kok dia ini ngomongnya seperti itu sih, gitu kan. Kata-katanya tidak memberkati, gitu. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang punya kepribadian kata-kata yang memberkati orang lain. Bagaimana kata-kata kita juga bisa memberkati orang tua kita. Jangan cuma bisanya marah, ngoceh, ngomel, perkataan yang tidak baik, tidak perkataan yang sia-sia,
perkataan yang tidak sopan kita keluarkan untuk mengatai adik kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Tapi bagaimana perkataan kita bisa dicontoh, perkataan yang memberkati, perkataan yang memberkati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkah lakumu. Bagaimana tingkah laku kita? Benar-benar tingkah laku yang berkenan kepada Tuhan. Tingkah laku kita sopan, tingkah laku kita baik. Kalau kita lihat Daniel tingkah lakunya luar biasa. Makanya dia dipilih menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, karena dia punya tingkah laku yang baik. Kalau kita melihat di dalam Daniel 1 ayat yang ke-19, dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel itu ditemukan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Dan karena dia ini dekat dengan Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Dan Daniel ini tidak pernah sombong. Dia tidak pernah sombong. Kenapa? Walaupun dia diketahui 10 kali lebih cerdas. Kadang kita baru 2 kali lebih cerdas atau 1 kali lebih cerdas dari orang lain, kita udah paling sombong sekali. Jalannya kita udah gak bisa lihat lagi ke bawah, lihat atas terus. Kenapa? Karena saya lebih pintar kok dari dia, saya lebih bisa kok dari dia, gitu. Saya lebih hebat. Padahal ketika semua yang kita punya, talenta yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan berikan, itu semuanya dari Tuhan. Semuanya Tuhan berikan kepada kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi kalau Tuhan mengasihi kita, maka diberikannya itu kepada kita. Kita belajar menjadi orang yang tingkah lakunya baik, sopan, yang tidak sombong, yang tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Belajar tingkah laku kita bisa menjadi teladan. Kadang-kadang orang bilang, humble, dia itu aku senang loh sama dia. Orangnya rendah hati, orangnya baik. Orang seperti itu yang bisa menjadi contoh, gitu ya, yang menjadi teladan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi teladan? Dikatakan di dalam kasihmu. Kasih apa? Kasih kepada teman, kasih kepada orang lain, kasih kepada orang tua, kepada adik kita, gitu ya. Kita bisa tunjukkan, dia mau orangnya baik loh, dia mengasihi orang lain, mengasihi sesama, gitu ya, mengasihi temannya, mengasihi teman sepelayarannya. Kadang temennya kesiangan pelayanan misalnya, datangnya kesiangan, belum bangun. Terus harusnya kalau kita memang orang yang mengasihi teman kita telepon, kok kamu belum bangun, belum datang ke gereja? Oh, rupanya dia kesiangan. Jangan ada orang ini, biarin aja, mampus aja lu sendiri gitu. Enggak kan? Kita harus bisa menjadi contoh. Kemudian yang keempat, dalam kesetiaan kita. Bagaimana di masa pandemi ini kita tetap setia kepada Tuhan. Di mana masa pandemi ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, Taylor nggak tahu apakah semua orang yang di rumah itu mengambil bagian dalam ibadah online atau mengikuti Zoom, meeting Zoom di gereja. Kadang kalau Taylor khotbah di meeting Zoom, paling cuman dia juga orangnya. Tidak ada orang lain yang selain mereka. Kenapa? Mereka tidak setia orang-orang yang lain. Tapi orang-orang yang suka ikut meeting Zoom, mereka orang-orang yang setia. Mereka ambil waktu bagian untuk mendengarkan firman, beribadah, walaupun online. Kadang kita di rumah nggak setia kepada Tuhan. Baca firman juga enggak, kita berdoa juga enggak, kita tidak melakukan ibadah, mau ibadah minggu online, ke gereja juga enggak.
Tapi kita juga nggak ibadah di online. Kita cuma kerjanya main game, makan, tidur, main game, ketemu udah gede. Kenapa? Orang cuma kerjanya makan tidur aja, main game, gitu ya. Tapi bagaimana kita menjadi seorang yang setia, dan itu diteladani orang-orang lain. Setia berdoa, setia baca firman, setia ibadah online. Yang kelima, tentang kesucian kita. Belajar menjadi seorang pemuda remaja yang hidupnya benar-benar suci. Kita nggak tahu orang di rumah itu buka HP apa yang dikerjakan. Karena nggak semua orang bisa lihat anaknya di kamar lagi ngapain. Ada orang yang kerjanya di kamar aja, ditutup pintunya, nggak tahu dia itu lihat buka HP, buka apa. Tapi kita harus belajar bisa menjaga kesucian kita, bisa menjaga hidup kita, kekudusan kita. Apakah kita benar-benar hidup kudus kepada Tuhan atau tidak, gitu ya. Kalau kita melihat yang selanjutnya, yang ketiga, generasi yang kreatif dan berkarya. Bagaimana menjadi pemuda remaja yang keren? Kita harus kreatif dan berkarya. Aduh, nggak bisa berkarya, nggak bisa kreatif di masa pandemi ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Apa aja? Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan membantu orang tua. Kita bikin karya tulis, atau kita bikin cerpen, atau kita bikin apa aja lah yang bisa membuat kita menjadi ada kegiatan di rumah. Mungkin di perempuan-perempuan atau cewek-cewek bisa membantu mamanya keluar dari masa pandemi ini. Tahu-tahu udah jadi chef. Dia bilang, aku sering bantu mamaku, masak nasi goreng aku bisa, numis-numis aku bisa, gitu. Kenapa? Selama masa pandemi kita kreatif dan berkarya. Ya, laki-laki bisa aja buat apapun, pelihara ikan lele, bikin kolam ikan, atau nanam-nanam tumbuhan, bisa aja. Bukan cuma nge-game, bukan cuma main HP aja yang kita bisa kerjakan, tapi apapun bisa kita lakukan supaya kita menjadi seorang yang keren. Mungkin bisa aja gini, ini masa pandemi, saya mau belajar musik lah, saya mau belajar gitar lah, atau saya mau belajar tamborin lah. Bisa melalui VC, video call, apa aja bisa kita kerjakan ketika kita di masa pandemi ini. Kalau kita mau menjadi seorang yang keren, kita harus belajar menjadi seorang yang menjadi generasi yang takut kepada Tuhan. Kita bisa menjadi seorang yang boleh menjadi teladan bagi orang lain. Dan kita juga bisa menjadi seorang yang kreatif dan berkarya. Bagaimana di dalam masa pandemi ini kita tetap bisa menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang pemuda remaja yang hebat di mata Tuhan, hebat di mata orang tua, dan di mata teman-teman kita. Karena apa? Pribadi kita pribadi yang keren, pribadi yang dikagumi, pribadi yang boleh menjadi contoh buat orang lain, buat adik-adik kita, buat koko kita, buat cici kita, buat orang yang ada di rumah kita, juga buat teman-teman kita. Boleh kita menjadi seorang yang pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan, tidak dipanjangkan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kita boleh belajar untuk menjadi seorang pemuda remaja seperti Daniel yang hidupnya luar biasa. Walaupun di tengah masa pembuangan, dia tetap menjadi seorang yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan karena dia dekat kepada Tuhan, dan dia seorang yang selalu setia berdoa kepada Tuhan, membaca firman, memuliakan Tuhan. Tidak pernah waktu itu dia sia-siakan, tapi dia terus hidup dekat kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, memberkati kami Tuhan. Kaum muda-Mu di masa pandemi ini tutup bungkus kami dengan darah-Mu, agar kami Tuhan tetap hidup dekat kepada Tuhan, menjaga tingkah laku kami, perkataan kami, kesetiaan kami Tuhan, dan kesucian kami untuk menjadi seorang pemuda remaja yang boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi pemuda remaja yang keren di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allahku yang baik. Jaga hati kami senantiasa, jaga kehidupan kami, agar kami boleh menjadi seorang pemuda remaja yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beda firman yang kami dengar boleh menjadi rema, memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, memberkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.